Halo, kembali lagi kita belajar karakter dengan materi berkarya dalam segala kekurangan. Materi ini tentu masih berkaitan dengan sejarah Kongregasi Suster Santo Yosef. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa yang penuh kasih atas segala berkat-Mu yang telah kami terima. Bapa di surga, bantulah kami, anak-anak-Mu agar dapat meresapi pembelajaran hari ini dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran pada pertemuan ini adalah setelah mengalami pembelajaran ini, anak-anak kami diharapkan mampu mendiskusikan nilai-nilai kehidupan KSSY yang berkarya dalam segala kekurangan. Anak-anak, berikut kita akan mendengarkan bagaimana suster KSSY berkarya dalam segala kekurangan. Pada awalnya, suster-suster bekerja di tengah-tengah umat India. Anak-anak India yang orang tuanya bekerja sebagai karyawan perkebunan diasuh oleh para suster dalam asrama di Jalan Dine del Start, Petisah. Sekarang jalan itu disebut dengan Jalan Hayam Muruk. Anak-anak bersekolah di Hollands Indie School dan diajari oleh para suster dalam bahasa Belanda. Ibu mereka dipekerjakan di rumah-rumah, mencuci dan menyetrika pakaian. Orang-orang India di Petisah mulai mengalami perubahan. Mereka sangat gembira. Apalagi gereja Hayam Muruk juga sudah dirawat dan semakin bercahaya dengan kehadiran suster-suster ini. Tidak hanya itu, para suster ini juga mengelola asrama yang berada di Wilhelminastraat, yaitu Jalan Sutomo sekarang. Satu untuk anak-anak Belanda dan satu untuk anak Tionghoa. Keadaan saat itu memang sangat sulit untuk membiayai asrama. Para suster ini harus bekerja sebagai binatu. Artinya, upahan untuk cuci gosok dari 2 hotel di Medan dan juga cuci gosok pakaian frater-frater serta suster-suster kongregasi lain. Walau bantuan dari MGR Branch juga ada. Begitu pula dari kongregasi di Belanda. Di samping itu, faktor cuaca yang panas, masalah komunikasi yang tidak lancar juga menambah kesulitan yang dialami para suster yang bertugas di Indonesia. Dengan semangat Santo Yosef dan cara hidup Santo Fransiskus, para suster berhasil mengatasi berbagai kesulitan. Para suster-suster kala itu juga membuka sekolah kejuruan untuk anak-anak putri atau SKP dan sekolah taman kanak-kanak atau yang disebut dengan Froebel. Nah, anak-anak, demikianlah sejarah suster KSSY yang berkarya dalam segala kekurangan. Nah, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita tadi, bahwa kita diharapkan mampu mendiskusikan nilai-nilai kehidupan yang dapat kita tiru dari semangat suster-suster KSSY tersebut. Meski mengalami berbagai kesulitan dan penderitaan, suster-suster KSSY tersebut
tetap semangat dan pantang menyerah. Mereka tetap melanjutkan tugas perutusannya, yakni tetap berkarya dengan setulus hati. Anak-anak, nilai kehidupan yang dimiliki oleh suster-suster tersebut harus dapat kita tiru dan harus dapat menjadi bagian dari diri kita. Apakah kita juga sebagai pelajar dapat tetap semangat belajar dengan berbagai situasi saat ini? Banyak rintangan yang kita hadapi dalam belajar selama masa pandemi ini. Mulai dari susah jaringan, masalah paket, dan masih banyak hal yang lainnya. Dihadapkan dengan situasi itu, apakah kita hanya tinggal diam saja? Atau apakah semangat kita semakin berkurang? Nah, inilah yang harus kita renungkan. Semoga dengan kisah suster yang berkarya dalam segala kekurangan tadi, itu menjadi penyemangat bagi kita dan dapat menjadi bagian dari diri kita karena banyak nilai-nilai kehidupan yang dapat kita tiru dari peristiwa tersebut. Baik, kita akan lanjutkan dengan membaca kitab suci. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Markus 1 ayat 16 sampai 20. Ketika Yesus sedang berjalan menyusuri Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak, marilah kita merenungkan bacaan kita tadi dan dikaitkan dengan kisah yang telah kita dengar, yakni suster-suster KSSY yang berkarya dalam segala kekurangan tadi. Untuk memperluas pemahaman kita atau untuk mendalami kisah yang tadi telah kita dengar, maka silahkan kerjakan penugasan dan uji kompetensi berikut. Anak-anak yang terkasih, kita akan menutup
pembelajaran kita ini dengan doa. Marilah kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas segala berkat dan rahmat-Mu atas pembelajaran kami hari ini. Semoga dengan materi hari ini membuat kami sadar akan tugas dan tanggung jawab kami sebagai pelajar. Bantulah kami juga ya Bapa, agar dapat meneladani suster-suster KSSY yang mampu berkarya dalam segala kekurangan. Doa ini kami aturkan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.